Apa yang sedang terjadi di Ajax Amsterdam? Fans Ajax menghancurkan stadion mereka sendiri, terjadi kekacauan di luar lapangan, dan juga ada penyelidikan terhadap transfer pemain mereka yang mencurigakan. Salah satu klub paling bersejarah di Eropa ini tengah mengalami masa terburuk dalam sejarah mereka setelah serangkaian insiden. Pada akhir bulan September 2023, sebuah rekaman beredar yang menampilkan sekelompok pria yang mengenakan balaklava terselimuti dalam kabut merah dari bom asap tengah merusak pintu kaca di Stadion Johan Cruyff Arena. Kerusuhan antara supporter sebenarnya tidak asing saat dua raksasa Belanda Ajax dan Feyenoord akan bertanding. Apalagi di saat kebangkitan hooliganisme tengah merebak di Belanda. Namun apa yang terjadi dalam laga tersebut bukanlah jenis kekerasan yang biasa. Ini adalah kejadian saat supporter Ajax yang sedang mengeluarkan kekesalan mereka dengan merusak properti milik klub kesayangan mereka sendiri. Api telah mulai tersulut saat Feyenoord mencetak gol ketiga mereka tanpa mampu dibalas oleh Ajax di babak pertama. Flare pun dilempar ke lapangan saat akan memasuki masa jeda istirahat dan akhirnya memaksa pertandingan dihentikan. Polisi anti huru-hara dan gas air mata dikerahkan untuk membubarkan kerumunan massa. Akhirnya ketertiban pun dipulihkan, tetapi kerusakan sudah terjadi. Apa yang terjadi dengan Ajax Amsterdam? Mengapa fans mereka sendiri sampai tega menghancurkan aset klub kesayangan mereka itu? Berikut kronologi kehancuran Ajax Amsterdam. Diawali dari kasus Mark Overmars. Awal kekacauan di Ajax diawali pada Februari 2022, ketika direktur sepak bola Mark Overmars meninggalkan jabatannya setelah mengirim serangkaian pesan tidak pantas kepada beberapa rekan perempuannya. Meskipun demikian, Lynn Meyaard menyatakan bahwa Overmars adalah direktur sepak bola terbaik yang pernah dimiliki Ajax. CEO saat itu, Edwin van der Sar, juga mengamini pendapat ini. Kepergian Overmars meninggalkan kekosongan di posisi direktur sepak bola yang bertanggung jawab dalam rekrutmen pemain. Disinilah sebagian besar masalah Ajax Amsterdam dimulai. Kepergian Erik ten Hag. Kepergian Mark Overmars segera diikuti oleh kepergian Erik ten Hag yang memilih untuk bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2022. Selama waktunya di Amsterdam, Erik ten Hag telah memenangkan gelar Eredivisie dalam 3 musimnya, serta membawa Ajax ke semifinal Liga Champions pada tahun 2019. Dia juga membantu mengorbitkan sejumlah pemain muda, termasuk diantaranya Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, dan Donny van de Beek. Semuanya dijual ke klub-klub top Eropa dengan keuntungan besar. Jadi, Ten Hag sebenarnya meninggalkan Ajax dalam posisi yang cukup sehat. Pada musim panas 2022, mereka adalah kekuatan dominan di liga domestik dan memiliki saldo bank yang sangat cukup untuk memperkuat skuad mereka. Musim buruk 2022-2023. Erik ten Hag bahkan menambah tajir Ajax saat ia sudah berada di Manchester United. Ia meyakinkan juragan United untuk membeli Anthony dan Lisandro Martinez. Di saat yang sama, Ajax juga menerima pembayaran besar untuk penjualan Sebastian Haller dan Ryan Gravenberch di musim panas tersebut. Uang yang terkumpul sangat cukup untuk menyegarkan skuad mereka. Dan sejak posisi Overmars belum ada penggantinya, urusan transfer pemain diurus oleh Klaus-Jan Huntelaar dan Gary Hamstra. Pasangan itu langsung belanja besar, menjadikan Ajax klub paling boros tertinggi di Liga Belanda dengan pembelian Steven Bergwijn dari Hotspur, Calvin Bassey dari Rangers, dan pembelian penyerang RB Leipzig Brian Bobby. Sementara tugas sebagai manajer tim dipegang oleh Alfred Schreuder, tapi dia gagal melakukannya. Rangkaian kegagalan dalam 6 pertandingan Liga antara November dan Januari 2022, ditambah dengan kegagalan lolos dari fase grup Liga Champions, mengarah pada pemecatan Schreuder. Johnny Heitinga adalah penggantinya, dan itu pun masih dianggap kurang memuaskan. Ajax hanya finish ketiga di Eredivisie, tersingkir dari babak playoff putaran Liga Eropa oleh Union Berlin, dan kalah di final Piala KNVB dari Feyenoord lewat adu penalti. Sementara para pemain baru yang datang dengan harga mahal, seperti Brobbey dan Bergwijn, tak menunjukkan performa sesuai bandrol mereka. Bahkan Bassey menjadi ejekan media Belanda karena penampilannya yang lebih banyak blundernya. Kedatangan Diamond Eye. Sebelum musim 2022-2023 berakhir, Ajax mendatangkan Sven Mislintat sebagai direktur sepak bola baru pada Maret 2023. Dan awalnya ini seperti penunjukan yang cerdas.
Selama waktunya sebagai kepala pencari bakat untuk Borussia Dortmund, Mislintat diberi julukan Diamant dan Eik, atau sang mata berlian karena kemampuannya yang luar biasa untuk menemukan bakat-bakat hebat. Beberapa di antaranya adalah Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, Mats Hummels, dan Jadon Sancho. Namun reputasinya mulai merosot setelah dia menjalani peran serupa di Arsenal pada 2017 hingga 2019. Dia dikritik karena hanya fokus mencari pemain Dortmund, seperti Pierre-Emerick Aubameyang, Sokratis, dan Henrikh Mkhitaryan, yang semua bergabung dengan Arsenal saat Mislintat di sana, dan tingkat keberhasilannya pun bervariasi. Setelah meninggalkan Arsenal, Sven lumayan sukses di Stuttgart. Ia membantu klub tersebut kembali ke Bundesliga dalam perannya sebagai direktur olahraga, dan pernah dikaitkan dengan Liverpool sebelum Ajax merekrutnya. Penjualan besar dan belanja besar dalam satu musim. Bergabung dengan Ajax, Mislintat tidak buang-buang waktu di bursa transfer musim panas 2023. Dan saat itu, Jurrien Timber, Mohamed Kudus, Edson Alvarez semua dijual dengan keuntungan besar ke klub-klub kaya Premier League. 12 pemain baru juga mereka datangkan. Sebagian besar adalah pemain muda yang belum terbukti di level paling tinggi, tapi punya potensi untuk dijual dengan keuntungan besar di masa depan. Josip Sutalo, 23 tahun, adalah yang paling mahal dan datang dari Dinamo Zagreb. Diikuti oleh Georges Mikautadze dari Metz dan Carlos Borges dari Manchester City. Keduanya berusia 22 dan 19 tahun. Ajax juga merekrut PFA Champions Players of the Year, Chuba Akpom, pemain yang mencetak 28 gol untuk Middlesbrough. Sementara Borna Sosa dari Kroasia datang dari klub bekas Mislintat di Stuttgart. Ketika jendela transfer ditutup, Ajax telah menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk pemain baru, jumlah yang sangat mencolok untuk standar Eredivisie. Beberapa transfer juga melibatkan agen kontroversial Vlado Lemic yang terlibat dalam kasus penipuan pajak. Salah satu korbannya adalah kontrak Luka Modric dengan Real Madrid pada tahun 2018. Konflik internal Ajax Amsterdam memanas. Musim 2023-2024 dimulai dengan baik saat mereka menang 4-1 atas Heracles Almelo. Tetapi 7 hari kemudian, Ajax tercecer usai hasil imbang 2-2 melawan Excelsior, sebuah tim yang jauh lebih rendah dalam kualitas pemainnya. Semangat kemudian sempat bangkit ketika mereka menjalani pertandingan kualifikasi Liga Eropa melawan Ludogorets, tetapi segera terlupakan usai hasil imbang 0-0 melawan Fortuna Sittard. Kemudian kekalahan pahit 3-1 dari Twente, dan hasil imbang 3-3 di Liga Eropa melawan Marseille. Ini berarti bahwa menjelang derby melawan Feyenoord yang menentukan di akhir pekan lalu, Ajax sama sekali belum memenangkan pertandingan dalam 4 pertandingan terakhir mereka. Selain tak kunjung menang, ada pertempuran di luar lapangan antara Mislintat dan pelatih Maurice Stijn yang direkrut pada musim panas 2023 dari Sparta Rotterdam. Tanda-tanda pertama masalah muncul setelah hasil imbang dengan Fortuna Sittard. Ketika ditanya oleh wartawan sejauh mana peran sang pelatih dalam sejumlah besar pembelian musim panas klub, Stijn menjawab, "Kami sebagai staf memberikan gagasan kami, tetapi Mislintat telah membuat pilihan yang berbeda." Stijn menunjukkan ketidakpuasannya secara frontal terhadap beberapa pembelian Mislintat. Stijn meninggalkan 7 dari 12 pemain baru di bangku cadangan saat The Klassiker. Sementara bek Anton Gay, rekrutan musim panas dari Viborg, ditarik keluar setelah bermain lebih dari 30 menit. Dan jika itu belum mengirim pesan yang jelas kepada sang direktur sepak bola, Sosa digantikan oleh Anas Salah-Eddin, bukan Gaston Avila pada paruh waktu. Hanya sehari sebelumnya, hubungan panas kedua orang ini juga sudah terjadi. Mislintat telah mengejutkan klub dengan menyebar rumor kepada karyawan klub dan secara terbuka berbicara tentang rencana pemecatan pelatih jika Ajax kalah dari Feyenoord. Ini adalah langkah yang sangat mengejutkan, karena menurut kata Ketua Dewan Pengawas Pierre Eringa, Mislintat seharusnya beroperasi di balik layar. Konflik kepentingan. Ajax tidak memiliki banyak pilihan selain mendepak Mislintat setelah laporan mengejutkan tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa pembelian terakhir Sosa oleh klub mewakili konflik kepentingan serius dari pihak Mislintat. Sosa diwakili oleh agensi AKA Global yang dimiliki oleh Arthur Beck dan Karim Serit. Beck dan Serit memiliki saham di perusahaan sistem data komersial milik Mislintat, Matchmetrics GmbH, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut tampak melanggar praktik tata kelola korporasi Ajax sendiri, alias KKN, dengan menggunakan perusahaan pribadi untuk menguruk uang klub.
Peluang untuk Louis van Gaal? Ajax kini berada di peringkat ke-14 klasemen dan berada pada titik terendah mereka. Satu nama diisukan akan bisa menyelamatkan situasi Ajax, dan dia adalah Louis van Gaal. Rafael van der Vaart mengatakan hal tersebut setelah pertandingan melawan Feyenoord. Namun Van Gaal menolak kembali melatih klub karena dia kini tengah terus menjalani pengobatan untuk kanker prostat dan mengatakan bahwa kesehatannya yang kini paling utama. Van Gaal mungkin masih bisa digoda untuk membantu klub dalam kapasitasnya sebagai penasihat klub. Bagaimanapun juga, hanya segelintir orang di planet ini yang lebih mengenal Ajax dibandingkan si Iron Tulip. Meredakan emosi pendukung. Sebelum Ajax dapat fokus mencari pengganti Mislintat, mereka perlu merumuskan rencana untuk meredakan pendukung mereka yang sedang marah. Meraih kemenangan akan sangat membantu mereka dalam meredakan kemarahan fans. Dengan direktur sepak bola telah pergi, pelatih Stein memiliki satu masalah utama yang belum bisa diatasi. Dia belum bisa mendapatkan hasil dari skuadnya saat ini. Jika hasil pertandingan tetap tidak membaik, kemungkinan besar ia akan dipecat. Sepertinya terasa brutal, tetapi menurut standar Liga Belanda, Ajax memberikan gaji yang sangat besar dan sangat tidak wajar bagi seorang pelatih. Tapi targetnya ya wajib memenangkan gelar setiap musim, kalau tidak ya dipecat. Sementara itu laga melawan Feyenoord yang terhenti tetap harus dilanjutkan, dan pelatih Feyenoord pun tak masalah jika melanjutkan laga tanpa penonton. Atau kalau menolak, ya Feyenoord yang diputuskan sebagai pemenang. Tantangan utama saat ini adalah bagaimana Ajax bisa meraih kemenangan, memanfaatkan para pemain yang sudah terlanjur bergabung, terutama untuk meredam kemarahan fans yang melihat tim kesayangan mereka merosot jauh prestasinya akibat kepentingan segelintir orang di dalam manajemen klub dan kurang kehati-hatian dalam mengawasi para petinggi mereka yang mencari keuntungan sendiri dari klub. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.